Assalamualaikum. Apa kabar para pecinta film? Kali ini saya akan mereview film Thailand bergenre drama romantis yang berjudul Timeline. Film ini dirilis tahun 2013 lalu. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang berusaha mendapatkan hati seorang pemuda tampan dan telah banyak hal yang telah ia lakukan. Tapi apakah yang terjadi kemudian? Langsung aja yuk kita lihat bagaimana jalan ceritanya. Diawali dengan perkenalan kepada Mat dan Tun. Mereka adalah pasangan yang baru saja menikah dan tinggal di desa. Diketahui Tun suaminya sangat ingin memiliki kebun arbei sendiri. Meskipun jauh dari kata mewah, tapi kehidupan mereka tampak bahagia. Hingga scene beralih pada video bayi laki-laki kecil yang bernama Tan, dan kemudian anak itu pun mulai beranjak dewasa. Diketahui jika ayahnya yang bernama Tun telah meninggal dunia di saat Tan masih bayi dan meninggalkan mereka berdua di desa tersebut. Kini Mat menjadi ibu sekaligus ayah dari Tan. Tan sendiri hobi sekali menggambar dan karena hobinya tersebut, ibunya seringkali dipanggil guru di sekolah karena ulah Tan yang suka mencoret-coret tembok sekolah. Kehidupan ibunya sekarang adalah melanjutkan usaha yang ditinggalkan mendiang suaminya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka berdua. Seiring waktu berlalu, Tan kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Setelah lulus dari SMA, ibunya berharap supaya Tan dapat masuk ke fakultas pertanian di desanya dan bisa melanjutkan usaha ayahnya. Tapi di sisi lain, ternyata Tan dihasut teman sedesanya untuk kuliah di Bangkok karena akan banyak gadis-gadis yang cantik di sana. Hingga suatu hari ibunya mendapati formulir pendaftaran universitas di Bangkok dan kemudian ibunya menanyakan hal tersebut kepada Tan. Tan berkata jika itu bukan kekeliruan dan berkata dia tidak ingin kuliah di desanya, melainkan ingin kuliah di Bangkok. Ibunya sangat kecewa. Ibunya tidak mau tahu kalau Tan harus kuliah di desa. Saking kecewanya dengan Tan, bahkan ketika makan, ibunya pun menjauh dari Tan. Seiring waktu berlalu, ibu Tan sepertinya tidak tega menahan anaknya di desa. Dan akhirnya ketika sedang makan berdua, ibunya pun mengizinkan Tan untuk kuliah di Bangkok. Tan begitu bahagia atas izin ibunya tersebut. Meskipun berat ditinggal sendiri oleh anaknya, ibunya terlihat tersenyum dengan tegar. Saat bersepeda di sore hari, Tan bertemu dengan seorang pria yang bernama Wa. Diketahui Wa adalah seorang laki-laki baik hati yang sering membantu ibunya dalam bisnis arbeinya. Wa pun akhirnya memberikan sepedanya yang Tan sangat sukai dan hari kepergian ke Bangkok pun akhirnya tiba. Hari itu Wa mengantarkan sambil memberikan sepedanya dan Tan pun memeluk ibunya. Ibunya terlihat sangat sedih karena harus melepaskan anak semata wayangnya. Ibunya pun tidak lupa menasehati Tan agar Tan selalu menjaga dirinya di Bangkok. Kini ibunya pun harus kembali menjalani hidupnya sendiri. Dan Tan akhirnya tiba di Bangkok. Ia kemudian bertemu dengan teman dari desanya dan tak lama kemudian Tan malah dibawa temannya itu ke klub malam. Ia pun disuguhi minuman beralkohol di sana. Hal itu berdampak buruk bagi Tan karena pada pagi harinya dia kesiangan karena efek mabuk tersebut. Dan benar, dia datang terlambat di acara ospek di kampusnya. Karena itulah Tan mendapatkan hukuman dari seniornya. Tapi ternyata bukan hanya dia yang terlambat, karena ada seorang anak baru juga yang datang terlambat. Diketahui gadis cantik itu bernama Jun. Mereka kemudian diikat bersama dan digambar aneh di wajah mereka. Mereka berdua pun harus menahan malu di hadapan seluruh siswa dan tetap mengikuti terus kegiatan ospek tersebut sampai selesai. Hingga akhirnya senior meminta agar anak baru berjoget di depan. Jika bagus, anak baru itu boleh segera pulang. Mendengar hal itu, Jun pun langsung mengangkat tangannya yang diikat bersama Tan. Mereka pun membuat suasana menjadi seru dan membuat para senior heboh di depan mahasiswa lainnya. Dan akhirnya mereka pun berdua pulang lebih awal. Di sanalah perkenalan Tan dengan Jun yang ternyata juga sama-sama hobi bersepeda. Sementara itu di sisi lain ibunya sendiri sedang kesusahan akibat tagihan yang begitu banyak. Karena hasil arbeinya tak semulus hutang tagihannya.
Tan dan Jun serta teman-teman lainnya pergi ke sebuah kafe. Mereka di sana merayakan pertemuan sesama murid baru. Tan pun harus terus disuguhi minuman beralkohol oleh teman-temannya. Di sini Jun terlihat perhatian terhadap Tan. Dia berusaha menghentikan Tan karena kondisi Tan mulai tidak terkendali. Bahkan ia khawatir ketika Tan akan muntah. Hingga pada akhirnya perhatiannya teralihkan kepada seekor anak anjing yang terikat oleh kaleng. Dan membuat Jun tersenyum setelah melihat Tan melepaskan anak anjing itu dari kaleng tersebut. Dan akhirnya Tan pulang ke asramanya dalam keadaan mabuk. Keesokan paginya Jun pergi di mana asrama Tan berada. Ternyata Jun begitu memberi perhatian terhadap Tan. Jun meninggalkan makanan dan pesan untuk Tan. Suatu hari Jun yang terlihat berbeda pergi menemui Tan. Di sana dia mengajak Tan untuk menonton sebuah film buatan kakak seniornya di kampus. Setelah nonton film tersebut, mereka berdua akhirnya bertemu dengan sutradara dari film itu yang bukan lain adalah kakak senior sekaligus kakak sepupunya Jun bernama Orn. Di sini Tan begitu tertarik dengan wanita tersebut, bahkan sampai stalking Facebook dari Orn. Keesokan harinya Tan mendatangi Jun yang sedang bermain bersama anak anjing yang mereka temukan tempo hari. Dan pada saat itu Tan dan Jun menamakan anak anjing tersebut dengan nama Kempong yang artinya kaleng. Ternyata tujuan Tan menghampiri Jun adalah ingin meminta dijodohkan dengan Orn dan membantunya bisa bergabung dengan klub film. Jun terlihat sangat sedih dan cemburu. Dia bahkan menyuruh Tan untuk mendaftar sendiri dan meninggalkan Tan dengan kesalnya. Tapi kemudian Jun akhirnya berubah pikiran karena Tan mengatakan akan melakukan apapun agar Jun bisa memasukkan dirinya ke klub film. Di sisi lain, ibunya Tan sedang kesusahan karena tanaman-tanaman RB-nya mati. Ibunya terlihat sangat sedih sekali, ditambah ditinggal jauh oleh anak laki-lakinya. Di lain hari, Tan akhirnya akan memenuhi janji kepada Jun untuk melakukan permintaan Jun. Di hari itu dia memenuhi permintaan Jun untuk bersepeda bersamanya. Jun sendiri adalah seorang gadis yang suka traveling. Hari itu mereka pun makan berdua, bersepeda berdua dan memukul lonceng berdua, dan pada akhirnya mereka keasikan. Sore itu mereka berdua sampai ketinggalan kapal yang akan membawa mereka kembali ke kota dan hanya bisa kembali keesokan paginya. Mereka berdua akhirnya duduk di tepi pantai. Tan tampak khawatir, tetapi Jun malah terlihat sangat bahagia karena dapat bersama dengan Tan lebih lama lagi. Jun sendiri diketahui sangat ingin keliling dunia. Ia bahkan punya buku lokasi-lokasi tempat yang akan dia kunjungi. Tan mengatakan jika dia iri pada Jun, karena Tan tidak tahu apa yang benar-benar ia inginkan. Lalu Jun pun berkata pada dirinya, dulu ia pernah nyaris mati tenggelam dan beruntung ia diselamatkan oleh Orn. Karena itulah dia berpikir semua bisa terjadi kapan saja. Maka sebelum mati dirinya harus bisa melakukan apapun yang dia sukai. Dan malam pun akhirnya tiba. Mereka berdua akhirnya menikmati pemandangan bintang yang indah di langit. Sungguh suasana yang romantis. Tapi sayang, Tan malah tertidur. Jun pun tersenyum memandangi Tan dan menyelimuti pria yang disukainya itu. Jun pun tidak lupa untuk mengabadikan momen tersebut dengan memfoto wajah Tan, dan mereka berdua akhirnya tertidur bersama di pantai tersebut. Kemudian selanjutnya Jun berhasil membuat Tan masuk ke klub film milik Orn. Betapa bahagianya Tan dan betapa cemburunya Jun pada mereka. Mereka berdua akhirnya ikut aktif di klub tersebut. Bahkan begitu inginnya diperhatikan oleh Orn, Tan mengusulkan desanya sebagai tempat syuting film Orn yang terbaru. Di sana mereka bisa mendapatkan makanan dan tempat tinggal gratis. Semua orang di klub pun bahagia dengan ide dari Tan. Di lain hari, Tan pun harus menepati janji kepada Jun untuk berjalan bersamanya kembali. Kali ini mereka berdua singgah di sebuah galeri lukisan. Mereka berdua sangat mengagumi lukisan-lukisan di tempat itu. Hingga akhirnya mereka tertarik oleh sebuah lukisan pemandangan laut di malam hari yang begitu indah. Saking indahnya mereka tak menyadari lukisan tersebut seperti nyata. Dan Jun akhirnya mengatakan pada Tan akan mengajaknya melihat pemandangan tersebut di tempat aslinya. Saat akan pulang, Tan mendapati ban sepeda belakangnya bocor dan harus ke bengkel. Saat di bengkel, pemilik bengkel tersebut sangat tertarik dengan sepeda antik milik Tan.
Bahkan dia bersedia menukarkan sepeda baru manapun di tokonya dengan sepeda Tan. Tan pun sangat senang karena dia merasa sepedanya sudah usang dan tua. Kemudian dia pun langsung mencari sepeda terbaik di bengkel tersebut. Akan tetapi Jun mengatakan tidak akan menukarkan sepeda Tan dengan sepeda manapun. Lanjut kemudian mereka pun makan bersama. Tiba-tiba saat Tan mengatakan jika dirinya sangat merindukan masakan labu goreng ibunya di desa, karena itulah Jun setelah pulang langsung berinisiatif memasak labu goreng untuk Tan. Sambil menonton tutorial di YouTube, ia pun mulai mencoba berbagai cara sehingga akhirnya masakannya berhasil dicicipi oleh kedua orang tuanya dan dia pun dengan bahagia membawa makanan itu untuk Tan. Tapi apa yang terjadi? Tan mengatakan jika dirinya diajak Orn untuk makan malam bersama. Jun pun dengan kesal membawa masakan itu kembali. Tan tidak tahu perjuangan Jun membuat masakan itu untuk dirinya dan akhirnya masakan itu diberikan kepada anak anjingnya, Kempong. Jun sedih sekali. Perjuangannya tidak pernah dianggap oleh Tan. Ia pun kecewa dan menangis. Keesokan harinya, Jun mendapati Tan telah menukarkan sepedanya. Dan Jun berkata kepada Tan bahwa yang baru belum tentu benar-benar bisa membawa kenangan. Jun pergi meninggalkan Tan. Di akhir materi Jun dipanggil oleh dosennya. Di sana dia dijelaskan jika Jun mendapatkan beasiswa ke Jepang dikarenakan nilainya yang paling tinggi dibanding dengan mahasiswa lainnya. Dan dia pun disuruh membicarakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya untuk memutuskan keinginannya. Dan akhirnya Tan dan kru film benar-benar pergi ke kampung halaman Tan untuk melakukan syuting. Jun turut hadir di sana. Ibu Tan begitu bahagia melihat anaknya akhirnya kembali. Mereka mulai melakukan syuting, tapi Tan sungguh tidak terlihat begitu penting perannya. Dia terlihat seperti tugas pembawa payung untuk Orn. Kemanapun Orn pergi, kesitulah Tan memayungi Orn. Sedangkan di sisi lain, Jun malah membantu kerja Ibu Tan. Bahkan saking sibuk yang membantu, Jun tidak sadar telah mengganggu proses syuting. Tan pun marah kepada Jun karena hal itu. Jun sangat menikmati indahnya pemandangan di desa tersebut. Ibu Tan juga terlihat sangat cocok dengan Jun di sini, dan dia sangat menikmati kesendiriannya di tempat yang indah itu. Dan pada akhirnya kegiatan mereka di sana pun harus berakhir. Jun sendiri membawa oleh-oleh tanaman dari Ibu Tan, dan mereka semua akhirnya kembali ke Bangkok. Suatu hari di rumah Jun, ia bercerita kepada orang tuanya tentang beasiswa ke Jepang. Lalu Jun tampak sedih karena dia terjebak antara cinta buta dan keinginannya. Dia pun menangis terseduh karena bingung akan memilih yang mana. Keesokan harinya Tan begitu bahagia di hari Valentine. Ia mendapatkan hadiah dan ia mendapat kuas dari Orn. Ia sangat menyukai hadiah dari Orn karena ia memang hobi menggambar. Tan kemudian menemui Jun di studio fotonya. Di sana ia ingin mengetahui bagaimana tanggapan Jun atas dirinya yang terpilih menjadi aktor utama di film Orn. Lalu apa yang dikatakan Jun? Lakukanlah apa yang kau inginkan, bukan yang orang lain inginkan. Kemudian Jun menangis sedih akan dirinya. Ia menangisi cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Bahkan ia bertambah sedih ketika mendengar Tan menceritakan hadiah kuas dari Orn yang membuatnya sangat bahagia. Di sini Tan berkata, Orn sangat memahami dirinya. Jun pun kemudian berkata, Tan harus yakin apa yang ia sukai dan Tan harus percaya. Karena jika tidak percaya diri, Tan hanya akan menjadi pengikut saja dan Jun pun pergi dengan tangisnya. Tan pun bingung dengan sikap jujur Jun. Ya begini nih model laki-laki kalau gak peka sama perempuan, susah deh. Pada akhirnya film yang dulu digarap oleh Orn menuai kesuksesan. Dan lihat apa yang Tan dapatkan. Dia hanya menjadi pemegang bunga di sana. Dia tidak begitu penting dan dianggap oleh Orn. Lalu Tan harus mendapati kenyataan pahit bahwa Orn yang dicintainya bertukar nomor telepon dengan seorang yang terpandang di dunia perfilman. Ia pun hanya bisa terdiam melihat pemandangan itu. Kemudian di sisi lain Jun membulatkan tekadnya untuk pergi ke Jepang karena dia merasa tidak ada lagi yang perlu ditunggunya. Saat itu ia pun mulai menyiapkan keperluannya. Kemudian Tan mulai mencari keberadaan Jun. Betapa terkejutnya dia mengetahui jika Jun sudah pergi ke Jepang tanpa memberitahu kepadanya.
Kemudian di lain waktu, Tan menunggu kepulangan orang yang dicintainya di tepi jalan untuk menyatakan perasaannya. Tapi betapa perih hatinya melihat Orn diantar pulang oleh pria di acara kemarin, dan apa yang dilakukan oleh Orn setelah melihat Tan. Orn sama sekali tidak memperdulikan Tan yang berada di sana. Dia malah pergi berlalu meninggalkan Tan sendirian. Apalah daya, Tan patah hati melihat hal tersebut. Sahabat-sahabatnya berusaha menghibur Tan dengan mengajaknya pergi ke pantai. Di sana juga ada anak anjing milik Jun. Sampai-sampai Tan tidak sadar kalau ia tertidur di pantai, tempat ia pernah menghabiskan waktunya bersama Jun. Sementara itu, akhirnya Jun telah tiba di Jepang. Dia melanjutkan apa yang dia inginkan. Jun tampak bahagia menikmati kultur budaya yang berbeda. Suatu hari, Tan mendapat kabar dari Wa jika ibunya sedang sakit keras. Dan Tan pun akhirnya pulang untuk merawat ibunya. Ibunya jatuh sakit karena terlalu bekerja keras. Tan pun memutuskan untuk merawat ibunya. Saat di rumah, Tan membereskan lemari ibunya. Ibunya menyimpan beberapa pembukuan, lalu dia juga menemukan surat yang selama ini ibunya tulis saat sendirian. Di situ ibunya menjelaskan jika dia sangat merindukan suaminya. Meskipun ia sering merasa kesepian, tapi semua terobati ketika melihat senyum anaknya. Ibunya juga membuat surat di mana dia harus berpisah dengan Tan saat dewasa. Alasan ibunya tidak mau Tan ke Bangkok adalah dia merasa takut Tan akan hancur di Bangkok. Tapi dia juga sadar jika dia tidak boleh menahannya di desa, karena Tan tidak akan bisa melihat dunia luar. Ibunya juga menceritakan jika dia sering kekurangan uang ditambah dengan keperluan biaya kuliah Tan di Bangkok. Akhirnya Tan tahu kalau pengeluaran ibunya selama ini sangat besar. Sebenarnya ibunya juga sudah tidak tahan hidup sendirian. Apalagi Tan jarang menghubunginya, namun dia berusaha tegar dengan keadaannya. Melihat isi hati ibunya di surat-surat itu, Tan sangat sedih dan minta maaf sembari memeluk ibunya tersebut. Kemudian ibunya berpesan kepada Tan, ia harus memiliki impian sendiri, cari yang Tan inginkan dalam hidupnya. Tan lalu pergi ke rumah orang tua Jun. Di sana ia melihat tanaman yang dibawa oleh Jun dari rumahnya. Tujuannya ke sana adalah untuk mengetahui alamat Jun di Jepang. Sementara itu di sisi lain, Jun terus mengeksplorasi lokasi-lokasi menarik di Jepang. Jun kelihatan bahagia meskipun berjalan sendirian. Hingga akhirnya dia mendapati surat yang isinya adalah lokasi pemandangan laut yang terdapat pada lukisan di galeri yang dulu pernah dia lihat bersama Tan. Dan akhirnya pada malam hari di atas kapal, dan untuk pertama kalinya dia melihat pemandangan yang sesuai dengan lukisan tersebut. Betapa bahagianya dirinya. Ia memfoto pemandangan itu dan mengirimkannya pada Tan. Tan pun mengatakan sangat bahagia, kemudian membalas dengan jawaban, "Tunggu aku di sana." Tan berkata jika ia bertemu dengan Jun, ada banyak hal yang ingin dia katakan. Jun mulai tersenyum karena ternyata orang yang dicintainya mulai memperdulikannya. Keesokan harinya saat Tan bermain dengan anak anjingnya, ia mendapat telepon dari Orn. Orn mengatakan sesuatu terjadi pada Jun. Flashback malam sebelumnya, ternyata saat Jun dan Tan selesai bertukar pesan, Jun juga harus menolong seorang anak yang tenggelam di laut, yang kemudian anak itu akhirnya berhasil diselamatkan. Tetapi sayang, saat di dalam air kaki Jun mengalami kram sehingga membuat Jun tidak bisa berenang ke atas. Hal itu membuat Jun tidak bisa menahan napas lebih lama di dalam air dan akhirnya tidak berhasil diselamatkan. Kemudian meninggal secara tragis. Tidak ada yang lebih sedih dari Tan saat prosesi pemakaman berlangsung. Yang tertinggal hanyalah penyesalan dari Tan. Banyak ungkapan bela sungkawa yang masuk dari Facebook. Kemudian Tan menyadari ada akun yang bergambar profil anak anjing yang meminta pertemanan di Facebook. Ternyata sebelum Jun pergi ke Jepang, Jun membuat akun Facebook khusus yang berisi ungkapan perasaannya pada Tan. Jun mengirimkan permintaan kepada Tan sebelum berangkat ke Jepang agar Tan mengetahui perasaannya pada Tan. Tetapi sayang, justru Tan baru mengetahui setelah Jun meninggal dunia. Di Facebook itu ada tulisan dan foto-foto. Ada foto Jun yang untuk pertama kali belajar memasak labu goreng untuk Tan dan berakhir dimakan oleh anjingnya.
karena Tan lebih memilih makan bersama Orn. Kemudian ada foto tanaman yang dulu pernah dirawat Tan semasa kecil. Jun menulis melanjutkan kegiatan orang yang kita sayangi semasa kecil itu memang menyenangkan. Ada juga foto sepeda antik milik Tan yang ternyata dibeli kembali oleh Jun dan disimpan di rumahnya. Jun menulis jika Tan suatu saat rindu sepedanya, Tan bisa mencari Jun. Ternyata diketahui juga kuas mahal yang dibelikan oleh Orn untuk Tan adalah hasil pencarian dari Jun. Junlah orang yang paling mengerti hadiah yang paling cocok untuk Tan. Meskipun hadiah kuas itu nantinya akan diberikan dari Orn kepada Tan. Terakhir ada video pernyataan Jun yang mengatakan dengan sedih bahwa ia sangat bahagia dengan kegiatan yang ia lakukan bersama dengan Tan. Dan kemudian Jun berharap Tan akan hidup dengan bahagia dan berharap bisa menemukan apa yang ia inginkan. Jun sangat senang bisa mengenal Tan. Dan Jun berharap mereka suatu saat akan bertemu dan berpeluang Tan akan mencintainya. Dan Jun pun mengakhiri videonya dengan senyum terpaksa sambil berlinangan air mata. Di sini Tan sangat terpukul dan sedih sekali karena merasa semuanya sudah terlambat dan hanya bisa meratapinya sendiri. Kemudian di akhir film, alur mundur kembali, ternyata Tan pernah sekali berkirim surat kepada Jun dengan mengirim sebuah gambar Tan berboncengan dengan sepeda sambil menari di atas sepeda bersama Jun, serta mengatakan Tan sangat merindukan dirinya. Jun sangat menangis bahagia. Akhirnya Tan bertekad melanjutkan mimpi Jun untuk mengunjungi lokasi-lokasi impiannya. Bersama buku milik Jun dan sepedanya serta restu ibunya Tan akan melakukan perjalanan. Dan tempat yang pertama ia kunjungi adalah lokasi pemandangan laut di dalam lukisan. Dan berakhirlah film ini. Semoga kamu suka ya ceritanya.